dalam mata kuliah kami, yaitu Bu Hilda Mayesara, S1 APT MSI. Next. Nah, anggota kelompok 5 ini yaitu Magfiratilah, Maharani Trigusi Ayu Arahap, Rifaya Syafira, dan Jill Akria. Nah, topik-topik yang bakal kami bahas yaitu definisi dan sifat umum lipid, klasifikasi lipid, biosintesis lipid, manfaat dan cara isolasi lipid, identifikasi dan substitusi lipid, dan tumbuhan penghasil lipid. Nah, sebagai pendahuluan, kita akan membahas definisi dan sifat dari lipid. Lipid merupakan senyawa organik yang memiliki sifat tidak larut dalam air, tetapi dapat larut dalam pelarut nonpolar seperti ether, kloroform, dan benzen. Lipid merupakan salah satu zat makromolekul yang dibentuk oleh beberapa molekul kecil yang memiliki struktur yang sama atau homolog. Berikut merupakan sifat dari lipid. Lipid mengandung 15-60 atom C, bersifat nonpolar, memiliki titik leleh yang rendah, tidak dapat larut dalam air namun dapat larut dalam pelarut organik, serta lipid merupakan lemak murni tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Klasifikasi lipid. Klasifikasi lipid dibagi menjadi yang pertama itu adalah asam lemak, yang mana terdiri dari asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Yang kedua itu ada gliserida, dibagi menjadi gliserida netral dan fosfogliserida. Yang ketiga itu adalah lipid kompleks yang dibagi menjadi lipoprotein dan glikolipid. Dan yang terakhir itu adalah non-gliserida yang dibagi menjadi sphingolipid dan steroid. Yang pertama itu adalah asam lemak. Asam lemak merupakan asam monokarboksilat rantai panjang, di mana rentang ukuran dari asam lemak adalah C12 sampai dengan C24. Asam lemak ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah asam lemak jenuh, yang mana asam lemak ini tidak memiliki ikatan rangkap dan hanya mempunyai ikatan tunggal atom karbon, di mana masing-masing atom C ini akan berikatan dengan atom H. Contohnya adalah asam stearat. Yang kedua itu adalah asam lemak tak jenuh, yang mana dia memiliki satu atau lebih ikatan rangkap. Asam lemak tidak jenuh tunggal ini merupakan asam lemak yang selalu mengandung satu ikatan rangkap antara dua atom C dengan kehilangan dua atom H, yang mana contohnya itu adalah asam oleat. Yang kedua adalah gliserida. Gliserida ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gliserida netral, yang mana adalah ester antara asam lemak dengan gliserol. Fungsi dasarnya adalah gliserida netral adalah sebagai simpanan energi atau berupa lemak atau minyak. Setiap gliserol mungkin berikatan dengan 1, 2, atau 3 asam lemak yang tidak harus sama. Jika gliserol berikatan dengan satu asam lemak disebut dengan monogliserida, jika berikatan dengan 2 asam lemak disebut digliserida, dan jika berikatan dengan 3 asam lemak dinamakan trigliserida. Trigliserida merupakan cadangan energi penting dari sumber lipid. Lemak dan minyak keduanya merupakan trigliserida. Yang kedua itu adalah fosfogliserida atau bisa disebut dengan fosfolipid, yang mana lipid dapat mengandung gugus fosfat. Lemak termodifikasi ketika fosfat mengganti salah satu rantai asam lemak. Penggunaan fosfogliserida adalah sebagai komponen penyusun membran sel dan sebagai agen pengemulsi. Yang ketiga adalah lipid kompleks. Ester yang terbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang teradisi pada gugus alkohol atau asam lemak. Lipid kompleks dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah lipoprotein, merupakan molekul yang mengandung kolesterol dalam bentuk bebas maupun ester. Trigliserida, fosfolipid yang berikatan dengan protein yang disebut dengan apoprotein. Lipoprotein menggabungkan sifat-sifat lipid dan protein. Beberapa lipid terikat dengan protein spesifik membentuk lipoprotein. Yang kedua itu adalah glikolipid. Glikolipid ini merupakan molekul-molekul lipid yang mengandung karbohidrat, biasanya pula sederhana seperti galaktosa atau glukosa. Istilah glikolipid biasanya dipakai untuk lipid yang mengandung satuan gula tetapi tidak mengandung fosfor. Glikolipid dapat diturunkan dari gliserol atau pingosin dan sering dimakan gliserida atau sebagai sphingolipida. Yang terakhir adalah lipid non-gliserida. Lipid jenis ini tidak mengandung gliserol, jadi asam lemak bergabung dengan molekul-molekul non-gliserol.
Yang termasuk ke dalam jenis ini adalah sphingolipid dan steroid. Yang pertama itu adalah sphingolipid, termasuk ke dalam derivat sphingosine. Sphingolipid ini adalah lemak yang ditemukan di dalam membran sel, khususnya pada sel saraf dan jaringan otak. Lemak ini tidak mengandung gliserol. Fosfosphingolipid utama pada mamalia adalah sphingomyelin atau ceramida phoscolina. Yang kedua itu adalah steroid, merupakan lipid yang tidak tersabunkan dengan fungsi khusus. Sel juga mengandung lipid yang tidak tersabunkan, yang tidak mengandung asam lemak, dan karenanya tidak dapat terbentuk sabun. Steroid adalah molekul kompleks yang larut di dalam lemak dengan 4 cincin yang saling bergabung. Steroid juga paling banyak adalah sterol yang merupakan steroid alkohol. Selanjutnya, kita akan membahas biosintesis lipid. Berikut merupakan lintasan biosintesis lipid. Bahan utama yang digunakan pada biosintesis lipid yaitu asetil-CoA dan malonyl-CoA, di mana malonyl-CoA disintesis dari asetil-CoA dengan penambahan CO2 oleh asetil-CoA karboksilase. Reaksi pertama pada biosintesis lipid yaitu pemindahan gugus asetil dan gugus malonyl dari CoA ke ACP dengan katalis asetil-CoA. Reaksi berikutnya yaitu pengkondensasian gugus malonyl membentuk aseto-asetil ACP dengan melepaskan CO2. Tahap selanjutnya yaitu urutan reaksi-reaksi yang merupakan siklus lintasan pembentukan dan penambahan panjang rantai lipid. Yang pertama ada reaksi reduksi dengan katalis 3 ketoasil ACP reduktase. Yang kedua, reaksi dehidrasi dengan katalis 3 hidroksi ACP dehidrase. Yang ketiga, ada reaksi reduksi dengan katalis enoil ACP reduktase. Hasilnya adalah molekul lipid yang terikat dengan ACP dengan jumlah atom C sebanyak 4. Bila panjang rantai molekul lipid belum cukup, maka hasil sintesis ini kembali masuk siklus kondensasi, reduksi, dehidrase, dan reduksi untuk menambah panjang lipid dengan 2 atom C. Hasil sintesis lipid dapat terikat dengan ACP dan CoA, maka CoA akan terhidrolisis dan keluar bila lipid bergabung dengan gliserol selama pembentukan lemak. Nah, jadi perlu kita ketahui apa sih manfaat dari lipid ini. Nah, jadi secara umum manfaat dari lipid yang pertama yaitu menjadi cadangan energi dalam bentuk sel lemak, kemudian mempunyai fungsi seluler dan komponen struktural pada membran sel yang berkaitan dengan karbohidrat dan protein demi menjalankan aliran air, ion, dan molekul air keluar dan masuk sel. Kemudian ada menopang fungsi senyawa organik sebagai penghantar sinyal seperti pada prostaglandin dan steroid hormon serta kelenjar empedu. Dan terakhir adalah menjadi suspensi bagi vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K yang berguna untuk proses biologis. Nah, selain dari manfaatnya secara umum, juga ada manfaat dalam bidang industri dan bidang farmasi, yang dimana pada bidang industri itu lipid digunakan sebagai bahan dasar pembuatan margarin, sabun, kosmetik, plastik, pembuatan cat, dan berbagai produk lainnya. Nah, yang kalau untuk bidang farmasi itu digunakan sebagai emulien, emulgator, basis salep, dan pelarut obat suntik. Cara mengisolasi lipid ini yaitu dengan menggunakan metode ekstraksi, yang dimana metode ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu rendering, pengepresan, dan ekstraksi dengan pelarut. Nah, jadi akan kita bahas dari ekstraksi dengan pelarut. Nah, jadi untuk metode ekstraksi dengan pelarut itu dihasilkan ampas dengan kadar atau minyak lemak yang rendah, yaitu sekitar 1% atau lebih rendah, dan fraksi bukan minyaknya itu sebagian ikut terekstraksi. Nah, pelarut minyak atau lemak yang biasa dipergunakan dalam proses ini yaitu pelarut yang mudah menguap seperti petroleum ether, benzena, N-heksana, gasolin, dan karbon tetraklorida. Nah, jadi ekstraksi dengan pelarut ini sangat efisien, terutama untuk bahan yang mengandung minyak yang mahal harganya tetapi sedikit persentase minyak yang dikandungnya. Nah, contohnya itu apa? Contohnya itu adalah minyak jarak dan minyak olive. Nah, cara ini juga digunakan untuk mendapatkan residu yang bebas lemak, misalnya coklat untuk mendapatkan theobromine. Nah, kandungan dari cara ini adalah kebutuhan energi untuk pemanasan adalah minimal atau sedikit, sehingga
protein pada residu tidak mengalami kerusakan karena panas, dan juga kualitas minyaknya itu lebih bagus. Selain keuntungan, pastinya juga memiliki kerugian, yaitu peralatannya itu mahal dan mudah terbakar. Nah, selain dari ekstraksi dan pelarut, juga ada pengepresan, yaitu untuk bahan yang berasal dari biji-bijian atau buah-buahan. Nah, pengepresan ini dibagi menjadi dua, yaitu pengepresan hidrolik dan pengepresan berulir atau mekanik. Nah, jadi pada pengepresan ini, bahannya itu bakal dipres dengan tekanan kurang lebih 2000 pounds per inch kuadrat, dan juga dilakukan atau diperlukan perlakuan pendahuluan sebelum minyak atau lemaknya itu dipisahkan. Nah, perlakuannya itu adalah pembuatan serpih, perajangan, dan penggilingan. Nah, untuk perbedaan pengepresan hidrolik dan pengepresan berulir atau mekanik ini, yaitu ada di bagian setelah penggilingannya. Nah, jadi untuk yang pengepresan berulir atau mekanik ini, setelah dilakukan penggilingan itu perlu proses pemasakan terlebih dahulu dengan suhu kurang lebih 115,5 derajat Celcius. Nah, untuk metode terakhir yaitu rendering, yang dimana proses ini menggunakan panas untuk bahan yang mengandung minyak atau lemak dengan kadar air yang tinggi. Nah, jadi rendering ini juga dibagi dua, yaitu menjadi dry rendering dan wet rendering, yang dimana dapat kita ketahui dari namanya kalau dry rendering ini tanpa penambahan air, sedangkan yang wet rendering itu ada penambahan jumlah air selama berlangsungnya proses. Kemudian ada identifikasi di mana pembagiannya itu ada 5. Ada yang pertama, uji kelarutan lipid. Nah, uji kelarutan lipid ini terdiri atas analisis kelarutan lipid maupun derivat lipid terhadap berbagai macam pelarut. Dalam uji ini, kelarutan lipid itu ditentukan oleh sifat kepolaran pelarut. Nah, apabila si lipid ini dilarutkan ke dalam pelarut polar, maka hasil dari lipid tersebut tidak akan larut. Hal tersebut karena lipid memiliki sifat nonpolar, sehingga hanya akan larut pada pelarut yang sama-sama nonpolar. Yang kedua itu ada uji kejenuhan pada lipid. Uji kejenuhan pada lipid ini digunakan untuk mengetahui asam lemak yang diuji apakah termasuk asam lemak jenuh ataupun asam lemak tidak jenuh. Nah, dengan menggunakan pereaksi Iod-Hooft. Jadi pereaksi Iod-Hooft ini digunakan sebagai indikator perubahan. Nah, asam lemak yang diuji ditambah dengan kloroform itu banyaknya itu sama. Kemudian tabung dikocok sampai bahan tersebut larut. Setelah itu tetes demi tetes pereaksi Iod-Hooft tersebut dimasukkan ke dalam tabung sambil dikocok, dan terjadinya perubahan warna terhadap campuran yang tadi kita buat. Nah, jadi asam lemak jenuh ini dapat dibedakan dari asam lemak tidak jenuh dengan cara melihat strukturnya. Asam lemak tidak jenuh memiliki ikatan ganda pada gugus hidrokarbonnya. Reaksi positif kejenuhan asam lemak ditandai dengan timbulnya warna merah asam lemak, lalu warnanya kembali lagi ke warna awal kuning bening. Kemudian warna merah yang kembali pudar menandakan bahwa terdapat banyak ikatan rangkap pada rantai hidrokarbon asam lemak. Trigliserida yang mengandung asam lemak yang mempunyai ikatan rangkap dapat diadisi oleh golongan halogen. Nah, pada uji ketidakjenuhan, reaksi Iod-Hubble akan mengoksidasi asam lemak yang mempunyai ikatan rangkap pada molekulnya menjadi berikatan tunggal. Jadi warna merah muda yang hilang selama reaksi tersebut itu menunjukkan bahwa si asam lemak tak jenuh ini telah mereduksi reaksi Iod-Hubble. Yang ketiga itu ada uji ketengikan. Uji kualitatif lipid lainnya adalah uji ketengikan. Nah, dalam uji tersebut diidentifikasi lipid mana yang sudah tengik dan yang mana nih lipid yang belum tengik yang disebabkan oleh oksidasi lipid tersebut. Jadi minyak yang akan diuji dicampurkan dengan HCl. Selanjutnya sebuah kertas saring dicelupkan ke larutan fluoroglucinol. Jadi fluoroglucinol ini berfungsi sebagai penampak bercak.
Setelah itu, kertas tersebut digantungkan di dalam air Lamier yang berisi minyak yang diuji. Serbuk CaCO3 dimasukkan ke dalam air Lamier dan ditutup. Kemudian HCl yang ditambahkan akan menyumbangkan ion-ion hidrogennya yang dapat memecah unsur lemak sehingga nanti akan terbentuk lemak radikal bebas dan hidrogen radikal bebas. Jadi kedua bentuk radikal ini bersifat sangat reaktif dan pada tahap akhir oksidasi akan dihasilkan peroksida. Yang keempat itu ada uji Salkowski untuk kolesterol, di mana uji Salkowski ini sendiri merupakan uji kualitatif yang dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan kolesterol. Kolesterol tersebut dilarutkan dengan kloroform anhidrat lalu dengan volume yang sama ditambahkan asam sulfat. Asam sulfat di sini berfungsi sebagai pemutus ikatan ester lipid. Nah, apabila dalam sampel tersebut terdapat kolesterol, maka nanti hasilnya lapisan kolesterol di bagian atas akan berwarna merah dan asam sulfat tersebut terlihat berubah menjadi warna kuning dengan warna fluorescence yang hijau. Identifikasi yang kelima itu uji bilangan iod, di mana lemak hewan pada umumnya berupa zat padat pada suhu ruangan. Nah, sedangkan lemak yang berasal dari tumbuhan tersebut itu berupa zat cair. Lemak yang mempunyai titik lebur tinggi itu mengandung asam lemak jenuh, sedangkan lemak cair atau yang basah disebut minyak mengandung asam lemak tidak jenuh. Lemak hewan dan tumbuhan mempunyai susunan asam lemak yang berbeda-beda. Untuk menentukan derajat ketidakjenuhan asam lemak yang terkandung di dalamnya, itu dapat diukur dengan bilangan iodium, di mana iodium ini dapat bereaksi dengan ikatan rangkap dalam asam lemak. Jadi tiap molekul iodium itu mengadakan reaksi adisi pada suatu ikatan rangkap. Oleh karena itu, jadi semakin banyak ikatan rangkap, maka dapat disimpulkan berarti semakin banyak pula iodium yang dapat bereaksi. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa tumbuhan penghasil lipid. Nah, jadi yang pertama adalah Oleum gossypi atau minyak kapas. Nah, jadi taksonomi dari tumbuhan ini yaitu kingdomnya Plantae, divisinya Tracheophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Malvales, familinya Malvaceae, genusnya Gossypium, dan nama spesiesnya adalah Gossypium hirsutum. Nah, jadi bagian tumbuhan yang mengandung lipid atau oleum pada tumbuhan ini yaitu pada bagian bijinya, dan kandungan minyaknya itu adalah 15-35%. Nah, senyawa yang terkandung pada tumbuhan ini yaitu ada linoleat sebanyak 33-58%, palmitat sebanyak 17-29%, oleat sebanyak 13-44%, stearat sebanyak 1-4%, sterkulat, dan malvatat. Nah, kegunaan dari Oleum gossypi ini atau minyak kapas ini yaitu sebagai bahan pengingat tablet, pelarut untuk injeksi intramuskular, dan anti fertilitas laki-laki. Nah, yang kedua adalah Oleum kakao atau lemak coklat, ini mana taksonomi dari tumbuhan ini yaitu kingdomnya Plantae, divisinya Tracheophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Malvales, familinya Stercungiaceae, genusnya Theobroma, dan nama spesiesnya adalah Theobroma kakao. Nah, jadi bagian tumbuhan coklat ini yang mengandung lipid adalah pada bagian bijinya dengan kandungan minyak sebanyak 35-50%. Dan senyawa yang terkandungnya adalah oleat sebanyak 35%, stearat 35%, palmitat 26%, dan linoleat sebanyak 3%. Nah, kegunaan dari Oleum kakao ini adalah sebagai basis suppositoria, coklat, dan kakao butter berbentuk padat. Glisin semen atau biji kedelai memiliki taksonomi kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Fabales, famili Fabaceae, genus Glycine, spesies Glycine max. Bagian tumbuhan yang digunakan adalah biji, kandungan minyak, asam lemak tidak jenuh sebanyak 85%, dan asam lemak jenuh 15%. Senyawa yang terkandung adalah asam linoleat sebanyak 15-64%, asam oleat 11-60%, asam linoleat sebanyak 1-12%, dan asam arachidonat 1,5%. Kegunaannya
adalah sebagai antioksidan, meningkatkan resistensi terhadap Alopecia areata, dan pembuatan margarin. Sesamun semen atau biji wijen memiliki taksonomi Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledon, ordo Lamiales, famili Pedaliaceae, genus Sesamun, spesies Sesamun indicum. Bagian tumbuhan yang digunakan adalah biji. Kandungan minyak terdapat 86,5%. Senyawa yang terkandung adalah asam linoleat, asam oleat, asam lemak jenuh, asam lemak tak jenuh, dan vitamin E. Kegunaannya untuk meningkatkan kelebihan kolesterol dalam darah dan membantu meningkatkan produksi ASI. Kemudian ada Cinnamomum cortex atau kulit kayu manis. Untuk taksonominya sendiri itu Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordo Laurales, famili Lauraceae, genus Cinnamomum, spesies Cinnamomum verum. Untuk bagian yang digunakan sebagai obat itu kulit kayunya. Kandungan minyaknya itu 51 sampai dengan 76%. Senyawa yang terkandung dalam kulit kayu manis tersebut ada minyak atsiri, karbohidrat, eugenol, safrol, tanin, kalsium, oksalat, dan sinamaldehid. Untuk kegunaannya sendiri sebagai obat itu dapat menurunkan berat badan, mengatasi keram menstruasi, mengurangi peradangan, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga baik untuk penderita diabetes. Kemudian ada Myristica semen atau disebut dengan biji pala. Untuk taksonominya sendiri itu dari Kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Magnoliales, famili Myristicaceae, genus Myristica, dan spesies Myristica fragrans. Untuk bagian tumbuhan yang digunakan itu biji pala sendiri. Untuk kandungan minyaknya 5 sampai dengan 15%. Senyawa yang terkandung itu ada flavonoid 1,37%, oksalat, saponin 49,32%, alkaloid 8,42%, dan pitat sebanyak 16%. Jadi kegunaan biji pala ini sebagai obat yaitu untuk mengurangi inflamasi dalam tubuh, melancarkan pencernaan, menghilangkan nyeri, meredakan asam lambung, dan juga dapat menghilangkan masuk angin. Hai, jadi itu tadi penjelasan tentang lipid dari teman-teman Philip. Nah, sekarang kalian udah pada paham kan? Nah, sekarang Philip mau izin undur diri. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan. Terima kasih, dadah.